Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami tentang sistematika karya ilmiah bagian kedua. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Next slide. Nama saya Fatia Lia Zahra. Nama saya Muhammad Faiz Maulana. Nama saya Neneng Nuraini. Nama saya William Ezekiel Sihaan. Baik, dalam materi kali ini kelompok kami akan membahas 5 poin dari bagian isi atau inti karya ilmiah tersebut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada penutup. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan atau bab pendahuluan itu memuat penjelasan atau pengantar tentang isi karangan ilmiah. Bab ini juga memuat landasan kerja dan arahan dalam penyusunan karangan ilmiah. Di dalam pendahuluan ada 7 bagiannya lagi. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada kerangka pemikiran atau hipotesis, yang kelima ada metode dan teknik penelitian, yang keenam ada lokasi penelitian, dan yang ketujuh ada sumber data. Berikut adalah pengertian dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang merupakan pendorong atau motivator bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, dan bagi seorang pembaca atau orang lain untuk membaca lebih lanjut. Oleh karena itu, latar belakang ini harus berisikan hal-hal yang menarik minat pembaca. Dan yang harus diuraikan dalam latar belakang masalah ini adalah yang pertama, yaitu masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah penjelasan tentang dipilihnya masalah ini bagi penulis ataupun bagi orang lain. Yang ketiga, argumentasi yang logis antara data atau realitas dan teori atau harapan sehingga kesenjangan ini menimbulkan rumusan permasalahan. Yang kedua ada identifikasi masalah atau pembatas masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk membatasi atau menajamkan pokok permasalahan sehingga kajian atau pembahasannya tidak terlalu luas dan abstrak. Identifikasi masalah bisa memudahkan penelitian untuk melakukan penelitian karena pokok permasalahannya menjadi lebih sempit atau fokus. Yang perlu diingat dalam identifikasi masalah yaitu identifikasi masalah harus disajikan dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam penelitian ini. Sedangkan kegunaan penelitian merupakan penegasan tentang manfaat yang akan dicapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teori berisikan prinsip-prinsip teori yang memengaruhi
pembahasan. Prinsip-prinsip ini berguna untuk memberikan arahan dan langkah untuk membahas masalah yang akan diteliti. Kerangka teori ini harus menggambarkan tata kerja teori tersebut. Selanjutnya ada metode dan teknik penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat alat yang tersusun secara sistematis dan logis. Sedangkan teknik penelitian adalah tata cara melakukan setiap langkah-langkah metode penelitian. Jack, stop dulu dah. Nah, metode penelitian ini terbagi menjadi dua. Ada metode kepustakaan dan metode analisis atau lapangan. Metode kepustakaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif adalah untuk menganalisis dan memaparkan data dengan apa adanya. Sedangkan metode komparatif adalah untuk membandingkan dua atau lebih sumber data yang akan diteliti. Yang kedua ada metode analisis atau lapangan. Terbagi menjadi beberapa yaitu metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium, metode sensus yaitu berupa angket, metode survei, wawancara dengan mewawancara informan, dan metode studi kasus atau sampel. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah objek penelitian atau tempat penelitian dilaksanakan. Terus ada sumber data. Sumber data merupakan bahan yang diteliti. Jika peneliti ini berasal dari buku, misalnya novel, majalah, surat kabar, tabloid, identitas sumber data harus dicantumkan. Yang kedua ada kajian teori. Kajian teori berisi uraian tentang teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Dalam bab ini disertakan alasan-alasan yang logis. Dengan demikian, penulis dapat menolak, menerima, mempertanyakan, atau menguatkan teori yang sudah ada. Teori yang dijadikan acuan hendaknya kepustakaan atau hasil penelitian yang mutakhir dengan berusia 5 tahun ke belakang. Tetapi apabila teori lama masih relevan, pendapat tersebut masih bisa dipakai. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian dalam bab ini dijelaskan keadaan lokasi penelitian atau objek penelitian secara singkat, bergantung pada kebutuhan penelitian. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam bab ini yaitu, yang pertama ada sejarah objek penelitian, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga kegiatan objek penelitian. Pada awal bab ini dijelaskan terlebih dahulu metode penelitian, cara atau tahapan pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data. Ketika menulis metode, ingatlah langkah atau teknik yang dilakukan harus jelas. Yang keempat ada pembahasan atau analisa data. Bab pembahasan data merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena di dalam bab ini dilakukan kegiatan analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan penemuan pendapat baru yang diformulasikan bila ada. Bab ini juga merupakan analisis atas pembatasan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab pendahuluan. Oleh karena itu, pembahasan ini harus konsisten dan relevan dengan bagian sebelumnya. Yang kelima, ada penutup. Di penutup ini ada 3, yaitu yang pertama ada saran. Saran merupakan rekomendasi atas hasil penelitian untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Yang kedua ada simpulan. Simpulan adalah uraian seluruh analisis, interpretasi, dan temuan mutakhir yang telah dilakukan pada bab analisis. Yang ketiga ada catatan.
Saran ini bukan merupakan saran peneliti atau penulis kepada objek penelitian atau instansi tertentu. Saran ini ditujukan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan mengkritik objek penelitian karena hal ini bisa bersifat subjektif. Misalnya, penulis mengkritik tindakan korupsi di lingkungan kantor pajak. Lalu yang berikutnya ada bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lalu ada daftar kamus, daftar riwayat hidup, dan lampiran. Daftar pustaka ialah salah satu yang harus ada atau mutlak dalam penulisan karya ilmiah adalah adanya acuan dan daftar pustaka. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca bisa mengetahui sumber acuan yang menjadi landasan dalam pengkajian. Catatan teknik dan cara penulisan daftar pustaka akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan daftar kamus harus dibedakan dengan daftar pustaka. Lalu yang berikutnya ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisikan biodata penulis yang lengkap mulai nama sampai dengan pendidikan dan pengalaman kerja. Lalu ada lampiran. Lampiran berisikan hal-hal yang mengandung penulisan karangan ilmiah. Isi lampiran bergantung pada kebutuhan penulis. Misalnya, yang pertama ada acuan wawancara, yang kedua angket, yang ketiga surat izin penelitian, yang keempat indeks, dan yang kelima data penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.